Sumpah ya, kalian harus tahu cerita tentang 9 tahun yang dengan leher. Dan yang lebih parahnya, pelakunya adalah tetangganya sendiri yang ternyata masih ada hubungan keluarga. Disclaimer dulu, yang gue ceritain di sini adalah POV dari pelaku berdasarkan press release dari Polres Bolang, Mongondo Timur, Boltim. Oke, kita sebut aja korban dengan inisial A. Dan waktu yang gue sebutin di sini adalah waktu Indonesia Tengah atau WITA. Jadi hari Kamis tanggal 18 Januari kemarin, A datang ke rumah neneknya jam 10.30 yang posisi rumahnya bersebelahan sama rumah pelaku. Nah, pelaku ini ngelihat A dan manggil A buat diajak ke rumahnya. Pergilah A ke rumah pelaku dengan santai aja ya, karena tetangga sebelah rumah dan masih saudara juga. Sampai di rumah pelaku, A disuruh nunggu di rumah, sedangkan pelaku yang masih punya balita ini pergi ke rumah tantenya buat nitipin anak balitanya. Sekitar jam 11.00 pelaku balik ke rumah buat nemuin A dan ngajak A buat ngambil sayur di kebun belakang dekat rumahnya sambil bawa Akhirnya pergilah si A bareng sama pelaku ke kebun. Nah, di tengah perjalanan, A ini ngerasa capek jalan dan akhirnya digendong sama pelaku. Karena emang udah ada dia, pelaku lihat situasi di situ sepi dan langsung si A ke tanah. Korban atau si A ini dan kedua tangannya langsung sama dengkul pelaku. Lalu pelaku langsung A dan dari kiri dan kanan sampai lehernya. Setelah kepalanya dari badan, pelaku langsung membawa dan membuangnya ke selokan. Habis itu pelaku balik lagi ke jasad korban dan ngambil perhiasan yang lagi dipakai korban berupa 1 kalung emas, 2 gelang emas, dan 1 cincin emas. Setelah itu pelaku jasad korban ke selokan juga dekat yang sudah terpisah. Habis itu pelaku langsung pulang ke rumah lewat jalan belakang untuk mandi dan sholat. Setelah mandi dan sholat, pelaku langsung jemput anak balita yang tadi dititipin buat diajak ke pasar. Nah, diketahui pelaku ini pergi ke pasar dengan menyewa bentor yang kayak gini nih buat jual perhiasan yang tadi dari tubuh korban atau si A. Pelaku ini ngejual di toko emas yang bernama Toko Logam Jaya. Perhiasan emas berupa 1 kalung, 2 gelang, dan 1 cincin yang dia jual dengan harga Rp3.670.000. Setelah dapat uang itu, pelaku diketahui langsung membeli cincin emas lagi dengan berat 0,5 gram di toko yang sama seharga Rp478.000. Habis dari toko emas, pelaku juga ke toko elektronik buat beli handphone. Diketahui pelaku membeli smartphone merek Infinix Smart 8 warna gold dengan harga Rp1.100.000. Belum puas belanja nih, pelaku pergi ke minimarket. Di sana pelaku diketahui juga belanja popok bayi, susu bayi, minuman, dan juga coklat dengan total belanja Rp150.000. Setelah itu pelaku pulang ke rumah dengan bentor sewaan yang masih sama. Dan pada tanggal 19 Januari kemarin, pihak kepolisian langsung mengamankan pelaku yang barusan kalian dengar ceritanya. Nah, dari mana polisi bisa tahu semua ini dengan waktu yang relatif cepat banget? Jadi ketika polisi tahu ciri-ciri si A pada saat menghilang menggunakan perhiasan dan di jasad korban perhiasan udah gak ada, mereka langsung mendatangi toko-toko emas terdekat dan menanyakan apa baru-baru ini ada orang yang ngejual 1 kalung, 2 gelang, dan 1 cincin. Sampai mereka menemukan toko Logam Jaya tempat pelaku ngejual perhiasan milik korban. Dan di situ pihak toko emas Logam Jaya bilang, iya, ada ibu-ibu bawa balita yang ngejual itu dan dia kesini diantar sama bentor. Akhirnya dikasih keterangan ciri-ciri bentornya kayak apa dan akhirnya ketemulah bentor dengan ciri yang sama dan ditanya ke supir bentornya, di mana rumah ibu-ibu bawa balita yang kamu antar ke toko emas Logam Jaya. Akhirnya supir bentor itu langsung ngantar polisi ke rumah pelaku yang dimana itu rumah saudaranya si korban sendiri yang posisi rumahnya persis di sebelah rumah neneknya korban. Dari press release kepolisian kemarin, pelaku dipidana dengan hukuman atau paling ringan 12 tahun penjara. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Gue mau dengar pendapat kalian.